Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengar firman Tuhan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Demikian firman Tuhan yang tertulis di Roma 12 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa pertama yang dihadapi oleh manusia pertama adalah ingin merebut otoritas Allah, menyangkut tentang baik buruknya kebenaran dan kebohongan yang terkandung di dunia ini. Dan ternyata iblis bisa memprovokasi manusia pertama itu untuk melanggar ketentuan yang Tuhan telah beri. Artinya ketika Adam dan Hawa memakan buah larangan yang terlarang itu, disitulah mereka sebenarnya sudah dapat dipatahkan. Dalam arti lain, ternyata Adam dan Hawa sudah ingin menyamakan dirinya sebagaimana iblis memprovokasi dan berhasil mengintervensi manusia pertama itu. Artinya, jika kita perhadapkan dengan nats kita hari ini, jika manusia pertama ingin mengambil otoritas Allah terkait tentang kebenaran dan ingin sama seperti Allah, ternyata manusia dalam kekinian ini juga ingin mengambil otoritas Allah terkait tentang pembalasan dan penghakiman. Akibatnya, manusia ketika sudah menghadapi berbagai tekanan dalam hidupnya cenderung mengeluarkan reaksi yang bersifat frontal, bukan lagi sesuatu yang bersifat laten, tetapi sudah menjadi tindakan yang bersifat fisik. Akibatnya semakin banyak tindakan-tindakan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan yang akibatnya adalah pembunuhan, yang akibatnya adalah penghinaan, yang akibatnya adalah kemerosotan moral yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Artinya apa? Kebanyakan kita ingin memikirkan sesuatu itu dalam sudut pandang kita dan melihat itu sebagai kapasitas kita. Akibatnya Tuhan sering sekali tidak kita posisikan sebagai subjek yang terutama, tetapi menjadikan kita menjadi orang pertama yang harus melakukan eksekusi dan melegalkan kebencian itu dengan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Saudaraku, prinsip dalam iman Kristen adalah hidup dalam kasih. Mengapa? Karena itu adalah perintah. Seandainya Tuhan memerintahkan kita berperang, bukankah kita harus berperang? Tetapi kini Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi, maka mengasihilah. Jika saudara masih memiliki sifat-sifat benci dan ingin berperang, sebenarnya saudara lebih tepat di perjanjian lama. Mengapa demikian? Karena memang bangsa Israel diizinkan berperang untuk menunjukkan otoritas Allah. Sekarang kita dituntut untuk mengasihi, untuk menunjukkan otoritas Allah juga. Sehingga jika kita sudah di dalam Kristus, maka kasih itu akan sempurna. Maka berjalanlah dalam kasih Kristus sehingga saudara akan mengetahui, mengerti, memahami bahwa ternyata pembalasan bukanlah jalan keluar dan bukanlah solusi, tetapi pembalasan hanya akan melukai diri, bahkan membuat Tuhan murka kepada tindakan saudara. Hiduplah dan dahulukanlah kasih sehingga saudara memberikan ruang untuk dapat mengerti dan memahami dan memaafkan orang lain. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami, yang mengizinkan kasih yang daripada anak-Mu hidup di dalam kami.
Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang tidak mau membalaskan atau yang ingin menghakimi, tetapi menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang penuh kasih, sehingga dalam segala sesuatunya kami memiliki prinsip untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Ampunkan kekurangan kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.